Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalawatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم من خرج لطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Umat fillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di kesempatan yang baik ini mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas berbagai kenikmatan yang telah dikaruniakan kepada kita. Di kesempatan pagi siang hari ini Allah mudahkan kita untuk bermuajahah, bertatap muka, bertolabul ilmi di masjid ya Allah. Namanya masjid apa ini? Al-Fatah. Semoga di masjid Al-Fatah ini Allah membukakan hati kita untuk menerima hidayah. Karena keterbukaan hati untuk menerima hidayah itu penting. Maka orang kalau hatinya itu terbuka untuk kebaikan, maka dalam hadis diibaratkan dia itu adalah madu. Makanya kalau madu yang baik itu membuka hatinya selapang-lapangnya untuk menerima madu berikutnya. Ini madu apa? Madu mongso. Saya tuh baca hadisnya begitu. Idza aradallahu bi'abdin khairan, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang hamba itu baik, as-salahu, Allah jadikan dia seperti madu. Allah jadikan dia manis seperti manisnya madu. Kira-kira jenengan itu manis atau pahit? Dari sopo? Dari diri ya. Ya mau nanya saya ngomong aku manis ya tak manis-manis gini. Maka barang siapa yang dikehendaki oleh Allah itu baik, as-salahu, Allah akan jadikan dia madu atau semanis madu. Nabi bertanya kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, atadruna ma as-salahu? Wahai para sahabat, tahu nggak makna Allah menjadikan seorang hamba itu seperti madu? Kemudian para sahabat jawab, Allahu azza wa jalla wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya adalah yang lebih tahu tentang itu. Nabi menjawab, yang dimaksud Allah jadikan seorang hamba itu madu atau semanis madu adalah yaftahullahu azza wa jalla lahu amalan salihan baina yaday mautihi hatta yardu anhu jiranuhu aw man hawlahu. Alhamdulillah iso ngrungokke swara motor. Berarti enggak mudah. Alhamdulillah ya. Dinikmati gitu aja gitu. Padahal mau nek jamaah wis teklak-tekluk gitu. Dengar suara saya tekluk-tekluk basa motor gagal. Ya, jamaah. Kemudian tadi disampaikan bahwa yang dimaksud Allah jadikan seorang hamba itu semanis madu adalah yaftahullah azza wa jalla, Allah bukakan ya lahu untuknya amalan solihan, untuk melakukan amal soleh.
baina yaday mautihi, sebelum kematiannya, ya, di waktu-waktu dekat dengan kematiannya dia melakukan amal-amal soleh hatta yardu'anhu, sehingga ridho terhadapnya siapa? Jironuhu, para tetangganya, wa man haulahu au man haulahu, atau siapa-siapa yang ada di sekitarnya. Mungkin ibu-ibu dulu kita ini nganyelke awalnya, kita itu ya aku jenengan ya, nganyelke dhisik biyen. Mungkin nggak kita dulu nganyelke? Mungkin banget, jangan bilang sampai sekarang isih kok nantian ya. Dulu mungkin kita ini nganyelke gitu ya, suka aneh-aneh lah ya. Sehingga orang tuh kalau dengar nama kita itu meh pingsan lah gitu. Anu kayak itu, artinya dengar kita itu udah nggak nyaman. Oh anak elek anu kayak itu, sing omahe sorter besi kayak gitu. Sampai orang-orang tuh apa? Nah ini di daerah saya itu ada yang kayak begitu jamaah. Ini preman kampung. Preman kampung ini, ya Allah namanya preman. Dia itu nggak nyaman, maksudnya itu nggak seneng kalau nggak puas gitu ya. Kalau dalam satu hari itu belum membuat orang menangis. Jadi dia tuh emang pokoknya kan rumah kita ini kan gini ya, kan kali gitu ya. Dan rumah kita di sini. Jadi rumah kita itu setiap orang yang mau ke kali pasti lewat depan rumah kita. Yo kebo, yo sapi, yo wedhus, gitu. Waktu itu masih ada gitu. Nah, teman kita ini, jadi kalau lewat ada bocah mainan gitu, misalkan dia lagi dakon gitu ya, diorak-arik dakon dia. Nakal banget, sampai orang-orang tuh mesti kai, ya bener. Gitu. Sampai hampir semua orang tetangga itu gitu begitu. Ya. Kemudian apa? Naik motor, nggak pernah nggak ada suaranya. Suaranya itu toneng gitu. Nggak malam, nggak sore, nggak pagi. Ada ibu-ibu mepe-memean loh jamaah. Oh, diceklok ya. Wong ini mah orang-orang tuh pada gawat jual banget jamaah, yakin. Ya. Lo enek wong mbah-mbah wis abot-abot gendong kayu lho. Di ini ayo. Padahal namanya gendong kan abot toh. Kalau dia orang, wani dia apa? Belut. Gitu. Pernah parah banget kapan? Masyarakat diumumkan, ayo siapa yang mau mendengarkan mercon. Parahnya apa? Mohon maaf, ini rotok jorok sidik tapi serius. Dia ngumpulkan orang banyak termasuk aku melu ngumpul. Hei, iki mercon ya. Ya, tak taruh di letong. Kira-kira meledos apa enggak? Gitu. Wah, akhirnya orang pada ngumpul. Tak kira nek mejel loh, ternyata meledos ya coba. Ya Allah. Itu kayak letong anget itu loh coba. Mak biuk orang segini tuh kena. Wah, langsung dia jalan. Yang lebih parah lagi, dia malam-malam pulang ngebut. Pak D-nya Dewi ketabrak motornya dia. Orang semakin aneh. Suatu ketika preman ini pengen nikah. Goleki wong wedok sing paling ngayu ning kampung. Ora nek sing gelem. Lah wong mohon maaf rapate ayu wae. Emoh. Wah, akhirnya sak kampung ini dikuarani siji-siji gak ada yang mau. Suatu ketika simboke tanya, "Pengen Anda nikah?" Yang cantik tak jak nikah padahal nggak mau. Padahal dia sendiri juga biasa wajahnya. Terus wajahnya biasa, preman sih sana. Ya. Oh tato ini macam-macam jemaah, orang upin-ipin. Skorpio. Suatu ketika ada di antara dari warga kampung itu, tapi kampung sebelah, mohon maaf, ada mau ayu banget sering jalan pagi di dekat kali, tapi edan.
gitu loh jamaah. Ya, tapi kadang-kadang ya edan didekati sama orang ini. Habis itu ya diparani gede Pak aku mau nikah sama anaknya bapak. Tenang kan nikah sama anakku. Iya, dia edan loh. Orang apa-apa, yang penting ayu. Daripada apa? Daripada rayu tapi waras. Tapi dia kadang-kadang sembuh gitu. Setelah itu dibawa ke si lakinya ini, si premannya ini nemui orang tuanya kurang lebih begini. Mbok, alhamdulillah bisa nek sing gelem mbek aku pengen nikah. Mbek sopo? Mbek kayak edan to. Gak apa-apa, Mbok. Sing penting ayu. Yo ora ngono le. Tapi namanya preman gitu loh. Ya loh. Habis itu si mboknya ya wis ora apa-apa. Tapi omahnya ngendi? Omahnya itu kalau dari tempat orang desa ini ngalor ngulon. Dan ngalor ngulon itu termasuk pantangan dalam pernikahan. Kayak anak 1 nomor 3 itu nggak boleh. 1 nomor 3 itu nggak boleh karena namanya lusan. Ya, itu nggak boleh dalam adat Jawa begitu. Nek masalah edane ora apa-apa. Tapi iki masalahnya ngalor ngulon le. Jadi unik barang ya. Edan ora apa-apa tapi ngalor ngulon tambah. Kan bisa wae digawe ngulon ngalor ya. Ya atau gimana? Semua orang tuh ya pokoknya pada piye mau jenenge preman ketemu wong edan yo cocok. Pas waras itu nikah pas waras. Setelah itu orang ini setelah pernikahan pindah ke Sumatera. Di Sumatera kenapa dia pindah? Yo jenenge preman kan dia masih orang ya. Lama-lama di ucapan-ucapan itu jadi dia nggak nyaman. Akhirnya dia pindah ke Sumatera. Dan di Sumatera dengan izin Allah dia bagus secara apa ekonominya, sawitnya, jadi punya kebun banyak ini. Dan yang masya Allah lagi apa, si preman ini mulai ngaji, mulai memperbaiki diri. Masya Allah. Lah sing wedok mau mari edane. Masih ya. Hampir setiap orang dengar namanya dia sebelumnya, itu wis wedi. Ya misalkan nenek acara wong melu to. Aduh, wis kayak gitu. Tapi setelah sekitar 5-10 tahun nih, orangnya pulang ke kampung, wah istrinya baik gitu. Cah nom-nom di daerah itu sama nyesel, oh ngerti ya iso waras lu tak nikahi ya gitu. Ya saya kira nggak bakal waras, tiba iso waras sebejo preman ini gitu kan. Dan premannya udah baik. Dia baik dengan orang tuanya, dia baik dengan masyarakatnya. Ya, yang awalnya orang setiap dengar namanya dia mungkin nggak suka lihat kisah-kisahnya, sekarang berbalik. Ya, tapi saya tidak melebih-lebihkan karena orangnya sekarang masih hidup. Ya, tapi mudah-mudahan saja dapat istiqomah menjalankan dari ajaran yang benar ini. Nah, jamaah, begitulah. Terkadang kita di masa lalu itu mungkin ada latar belakang yang nggak baik. Ya, ketika Allah membukakan yaftahullahu azza wa jalla lahu amalan sholihan baina yaday mautihi. Ya, sehingga kita sampai detik perubahan hijrah, ya hijrah itu mulai ke arah ajal menjemput, kita jaga keistiqomah dalam kebaikan itu. Sehingga orang-orang yang menjadi tetangga kita yang awalnya nggak suka menjadi ridho. Bahkan siapapun yang berada di sekitar kita akhirnya ridho dengan apa yang kita kerjakan. Wah, ini masya Allah jamaah. Itulah yang dimaksud Allah menjadikan seorang hamba semanis madu. Tuh, itu manis banget itu, melebihi daripada manisnya madu itu sendiri. Karena manis itu adalah ketika kita di ending dari kehidupan kita dalam keadaan baik. Nah, untuk itu kita harus menangkal daripada godaan-godaan setan. Yang mana setan tidak akan ridho, setan tidak akan mau, ya, setan tidak akan
rela kalau kemudian kita menjadi orang yang baik. Yang kajian Senin lalu di Masjid Siti Aisyah sudah kita sampaikan tentang khutbahnya iblis yang membuat hati teriris, mata menangis. Ya. Ternyata dia nanti di dalam surah Ibrahim surat yang ke-14 ayat yang kedua, 23 ya. Setan itu nanti berkhutbah ya teman-teman di padang mahsyar itu ya. Kalau dalam kitabnya Imam disebutkan Imam Hasan Al-Basri, si setan nanti naik mimbar. Ya, si setan itu naik mimbar seraya berkata setelah urusan-urusan itu sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya kemudian setan naik mimbar dan mengatakan bahwa apa yang telah dijanjikan Allah adalah janji yang benar. Dan apa yang aku janjikan pasti aku selisihi. Ya. Jadi siapa si setan itu di situ nanti dia jujur. Dia mengatakan bahwa apa yang telah disampaikan Allah itu adalah kebenaran. Dan apa yang aku sampaikan selama ini adalah kebohongan gitu. Dan aku tidak bisa memberikan kekuasaan kepada kalian gitu. Gak bisa kami memberikan kekuasaan kepada kalian, tuh gak bisa. Dan kemudian kami kecuali apa? Kecuali waktu aku ngajak kalian, kalian dulu ngikuti ajakanku gitu. Kemudian saat ini di hari kiamat di padang mahsyar, maksudnya aku gak bisa ngasih pertolongan kalian dan kalian juga tidak bisa memberikan pertolongan kepadaku. Ini yang khutbah siapa? Iblis. Jadi iblis itu berkhutbah gitu. Setelah itu yang dikatakan adalah apa? Ya, bahwasanya, nah ini yang sangat menyakitkan. Balasan untuk orang-orang yang zalim itu adalah neraka. Dan dia juga mengatakan, iblis masih bilang, adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia akan bertempat di surganya Allah. Setan lo ngomong kayak gitu jamaah. Iblis ngomong kayak gitu jamaah. Ya, jadi iblis itu di kondisi ini jujur gitu. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang selama ini mengikuti iblis itu di-prank sama iblis. Cuman kadang-kadang kita itu suka ngikuti iblis, padahal iblis sudah mengatakan seperti itu. Sehingga nanti iblis akan berkhutbah ya di atas mimbarnya. Gak tahu mimbarnya bentuknya kayak apa, gak dijelaskan. Yang jelas dia akan mengatakan itu. Nah, sehingga apa jamaah? Kita ini gak mungkin gak ada musuh. Ya, misalkan di dalam surah Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinil insi wal jin. Bahwasanya dan demikianlah wahai Muhammad, kami jadikan untuk tiap-tiap nabi itu, tiap-tiap rasul itu pasti ada apa? Musuhnya. Dan musuhnya nabi, musuhnya rasul, musuhnya orang beriman itu yaitu setan, aduwan ya, musuh. Nah, musuhnya ini Al-An'am 112 ya. Berupa apa? Syayatinal insi wal jinni, yaitu musuhnya para nabi, para rasul dan orang-orang soleh itu adalah setan dari golongan manusia dan golongan jin. Loh, ternyata ya ada setan golongan manusia. Nek setan golongan jin itu jelas ya kan? Nah, ini golongan manusia loh jamaah. Yo maaf sego, botok, gerek, yo numpak motor barang. Tapi ini setan. Syayatinal atau syaitonal ins, jin ya. Kemudian yuhi, mereka kepada satu dengan yang lainnya saling memberikan wahyu, maksudnya memberikan ide-ide untuk mengganggu manusia ya, yuhi ya, saling di antara mereka memberikan cara. Misalkan orang ini digoda dengan masalah harta, dia nggak bakal tergoda. Digoda dengan masalah jabatan, dia nggak tergoda. Ternyata tergodanya gara-gara wanita. Ini wanita nggak mau, harta nggak mau, maunya jabatan. Atau bagaimana lah, setan akan berupaya untuk menggoda jenengan. Mungkin jenengan itu kalau diajak joget-joget gitu nggak mau. Ya, jenengan diajak ma'aman yang haram nggak mau. Mungkin jenengan diajak gibah ada yang mau.
Oh kayaknya senyum-senyum gimana gitu. Nah, tinggal minum aja mau situ pada senyum. Om. Jadi terkadang begitu jemaah. Ya mereka setan manusia, setan jin, setan yang satu dengan setan yang lain itu akan saling ya berkolaborasi untuk apa? Untuk menggelincirkan manusia supaya jauh dari ridhonya ilahi. Gitu. Nah kemudian jemaah yang digunakan oleh setan apa? Senjatanya zuhrufal qauli gururo. Kalimat-kalimat yang manis, lembut, ya, tapi ngapusi. Ya, tapi ngapusi. Saya kemarin itu jamaah lagi mau ngirim ke JNT, ya. Itu ada apa? Tulisan unik banget gitu. Ada uang, ada transaksi, ojo utang, terus opo, apa males drama nih, males nagih, males opo nih gitu ya. Kadang ada sebagian orang gitu, kalau lagi butuh ya nangis gitu. Tapi kadang-kadang kalau waktunya ngembaliin meringis. Ada yang gitu. Bahkan teman-teman tuh bilang WA jawab status saya itu, oh otak saya itu lebih galak sing utang daripada sing utang ya. Akhirnya sampai muncul ya wis lah tak ikhlaske wae ya. Tapi gue nek dibaleke ya tak terima kan. Tapi tak ikhlaske, tapi nek dibaleke ya begitulah itu. Maka setan begitu ya, saling memberikan wahyu dalam arti isyarat yang cepat untuk apa? Untuk melakukan keburukan. Dengan kata-kata yang diperlembut, dipermanis. Misalkan kayak Nabi Adam dulu kan Allah hanya mengatakan apa? Wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah ya kalian berdua wahai Adam dan istrimu taqraba mendekati ya kalian berdua mendekati hadhihi syajarah, pohon ini. Kan gitu aja. Tapi nanti di dalam surat Toha, Al-A'raf ya beberapa yang lain diterangkan apa? Bahwasanya ini syajaratul khuldi, ini syajaratul mulki, ini tuh pohon keabadian, ini tuh pohon kerajaan. Diputar balikkan sama si iblis itu. Maksudnya kenapa wahai Adam kok Allah melarang kamu mendekati pohon ini? Karena Allah tuh gak pengen kamu abadi di surga. Kalau kamu pengen abadi ya makmen gitu. Sama, wahai Adam tahu nggak kenapa Allah melarang kamu deketi pohon dan makan ini? Karena ini adalah pohon kerajaan. Kalau kamu makan, kalau mau deketi, kamu bakal jadi raja. Allah nggak pengen kamu jadi raja. Oh, dia kayak gitu-gituin apa nggak kelepek-kelepek jamaah? Terus ya. Dan istrinya goda Adam, goda istrinya, goda Adam, goda istrinya. Akhirnya luluh lah. Ya manusia. Sama jenengan juga begitu. Makanya jauhi dari tempat-tempat fitnah. Ya, tempat-tempat fitnah yang mana jenengan kalau memang nggak mungkin untuk menjaga keimanan jenengan, oh rasa nyedak tempat-tempat kayak begitu. Ya misalkan ada di tempat-tempat bazar, tempat-tempat bazar itu kadang-kadang mohon maaf ya nggak semuanya ya, kadang-kadang ada praktek judi-judinya. Ya nanti naruh sewu, untuk apa kompor, untuk ero-ero, gitu. Kadang juga untuk sendok, gitu. Jangan kan tergoda kompor terus kulkas itu kan naruh sewu kayak gitu. Makanya hati-hati dari tempat-tempat fitnah. Nah, kemudian kita melanjutkan di halaman 26 jamaah. Setan akan menyematkan dalam diri kita yaitu sifat tawadhu dan memandang dirinya hina dan rendah. Di sini setan berkata kepada kita, kamu harus tawadhu. Siapa yang tawadhu karena Allah niscaya akan ditinggikannya. Benar kata-kata ini. Kalau kita tawadhu, Allah akan mengangkat derajat kita. Itu benar. Jadi yang dibawa oleh setan tuh awal-awalnya kayak benar gitu. Kamu harus tawadhu. Iya, kita harus tawadhu, benar jemaah.
kamu tidak sepadan untuk perkara ini. Maksudnya saking tawaduknya kamu tuh nggak cocok ngurusi ini. Supaya apa? Supaya kita tidak terlibat dalam kebaikan. Contohnya ibu-ibu di kampung, walaupun di sini ya ini mungkin kalau dibanding dengan ustadzah yang tadi bacakan Quran, bacaannya jenengan yo beda sithik lah ya, 11 rolas lah ya. Oh beda banyak ya. Ya rolas 10 lah ya. Gitu. Nah tapi jenengan walaupun keadaannya begini, tapi masya Allah di kampung itu diminta untuk bimbing bacaan. Ya kan? Diminta kadang-kadang memberi tausiah, kadang-kadang dimintai nasihat. Nah, kalau kemudian setan masuk, itu menghalangi jenengan untuk berbuat baik. Iki rasa melu-melu ngono kuwi, iki awam banget. Iki bacamu wah. Kayak dosamu iki akeh. Rasa ngasih tausiah. Nah, kayak gitu loh jemaah. Sehingga kadang-kadang minder. Apalagi ada setan manusianya ya melu-melu gitu. Kita itu kadung dosa sih santai dosa wae nek gitu. Rara ya. Jadi kamu berbuat baik saat ini tuh nggak mungkin bisa menutupi dosa-dosamu. Mending gawe dosa sing akeh sisan gitu. Kok nek diantemke ke neraka ben ngantek mental mlebu ning surga. Jadi pakai logika. Logika ini bola kuwi nek enteng nek gini ke alon-alon ya nggak balik meneh kan gitu ya. Misalkan ini sumur gitu toh, nek bolane ini nyeblokke plung ngono tok ya nyemplung ya sumur sing sat itu. Bayangannya dia nek dosamu kuwi wakeh kan nanti ada ayatnya apa dilemparkan. Nek dilemparkan kan berarti banter tuh, saya dosane akeh nglempari saya banter diluncalke nembus isore neraka diem mental lebih surga. Bayangan itu kayak gitu jalan. Emang bisa atau seorang masuk neraka dilempar mental masuk surga? Enggak ada jemaah. Itulah ya bayangan semu. Kadang-kadang kita dihiasi loh kalimat-kalimat gini. Dosamu tuh nggak mungkin diterima oleh Allah. Kadang-kadang kan gitu kan? Ya dosamu tuh akeh banget. Terus nggak usah melubiak-ubiak ngaji-ngaji. Waduh wae. Kadang-kadang begitu jemaah. Nah, ketika panjenengan akan terlibat kebaikan, banyak begitu contohnya. Jenengan ada namanya kalau pas ada bencana, ada apa, ada dapur umum, dapur barokah. Jenengan pengen terlibat gitu, muncul ya bojomu keluwen gitu kan, merambok openi gitu kan. Ya, kamu udah nggak usah ikut-ikutan kayak gitu, udah di rumah aja. Ya orang juga nggak bakal mengangkat derajatmu. Kamu tuh buruk, kamu tuh hina, kamu tuh gitu-gituin ya maaf. Ya. Nah di sini urusan ini hanya untuk orang yang berilmu tinggi saja. Kamu tuh nggak level ngurusi urusan seperti ini. Kamu tuh nggak level. Nggak usah sok-sokan jadi ustadzah gitu. Padahal keberadaan panjenengan itu di masyarakat sangat dibutuhkan. Jenengan pula ilmu-ilmu di Solo semampunya sampai di kampung nanti disampaikan berdasarkan buku ini, kitab ini kok yang saya tahu kok kayak gini nggak boleh. Nggak apa-apa, sampaikan jamaah. Padahal maksudnya setan ingin menjauhkan peranmu dalam tugas dakwahmu. Intinya setan itu gak ingin kalau kalian kita ini ikut dalam urusan dakwah. Itu gak pengen dia. Ya. Sehingga karena memang ada kekurangan sih pada diri kita, memang ada kekurangan bahkan banyak gitu. Apalagi dibayang-bayangi latar belakang kita dulu yang mungkin sangat-sangat mohon maaf mungkin tidak terpuji. Itu dibawa sama setan untuk nakut-nakuti kita supaya kita tidak berdakwah. Ini dari bab tawadhu. Kemudian apa? Kamu akhirnya merendahkan dirimu sampai derajat di mana kamu merasa tak berguna pada kemampuanmu yang seharusnya kamu bisa tampilkan untuk mengajak umat dalam kebaikan. Ya. Setan bilang ini bukan tugasmu, ini tugasnya orang soleh, bukan orang-orang yang kotor sepertimu. Ini disematkan sama setan kepada kita. Ya, kamu juga gak usah ngajak orang-orang baik, sok-sokan baik. Nego ngajak-ngajak, wah akhirnya rata konek teko wae turu wae gitu. Kamu bikin-bikin kayak gitu jamaah. Muncul kalimat-kalimat sehingga kita males lagi.
Ya, nggak usah ngapal-ngapal ke Quran wis ora zamane. Ya, daripada repot kesel tambah ruwet mending dangdutan baik. Dangdut kan bahagia. Gitu jemaah. Ya, kadang-kadang luar biasa jemaah. Makanya sekarang ada piknik-piknik ya, pengajian dikemas piknik. Karena kalau nggak dikemas piknik itu kalah sampai piknik sing konvensional. Makanya sekarang pengajian pun ya dikemas-kemas piknik. Ya, biar apa? Biar sekalian piknik, sekalian pengajian atau pengajian sekalian piknik. Kalau nggak gitu kalah. Gitu. Kalau saya biasanya nggak jauh-jauh sih, paling sini Gunung Kidul, sini Jogja, apa kajian on the bus, kajian di atas bis, gitu. Wah itu ibu-ibu seneng iuran piro-piro aja jalan duit putune itu, gitu ya. Saya pernah itu bimbing dari Solo sampai Jogja, jadi tujuannya mana biasanya? Biasanya dari sini ke Jogokarian, daerah Cilician gitu. Mulai dari Solo itu biasanya pakai bis Damri, kadang apa itu kan, nanti iuran ya. Di bis itu nanti pas perjalanan berangkatnya tausiah, ngobrol, tanya jawab, asik banget itu ya Pak. Tiba-tiba sudah sampai Jogja, wes tuh kok kayaknya tempat gitu. Lalu dari Jogokarian ya, kalau dulu kita ke Jejamuran. Nah ibu-ibu nggak makan-makan ya bukan piknik itu namanya. Ya, orang piknik, orang makan-makan orang piknik. Di Jejamuran semua serba jamur gitu, maaf enak gitu. Habis itu mesti pulangnya mampir apa? Tempat belanja wajib kuy. Ya waktu itu belanjanya di masjid apa itu? Suci apa itu loh? Nah, Suci ya? Suci Hati. Nah waktu itu kan masih jaya apa itu makman ayam kayak gitu-gitu ya. Kayak proses itu udah. Habis itu pulangnya jamaah murojaah. Ya mulai dari Anaba nanti istirahat sampai ini. Kalau Ustadz lagi kesel, lagi duduk ngobrol di duduk kalau sampai duduk kalau sini sing lana gede loh. Yuh, bu murojaah sih bu. Kawut, gak usah murojaah turu. Dosa diajak murojaah turu gitu. Nek wis turu kan berarti ustadz kesel kan ini ya wis gantian ustadz leren. Lagi. Ayo mulai murojaah lagi gitu. Jadi nek diajak ngaji turu, nek ditinggal turu ustadz ya, tapi setidaknya sudah mulai diluruskan di ini gitu ya Mak. Ya kadang-kadang memang ada dikemas-kemas kayak gitu ya. Ada yang nginep di Bogor, ada yang pergi ke Lembah Mana, ada yang ke sana. Memang dalam rangka pengajian kok, dalam rangka kebaikan kok, menurut saya sah-sah saja gitu. Oke. Nah, jamaah yang berbahagia, di situ nanti apa? Komunitasnya adalah komunitas baik. Kalau kita belum baik bersama orang-orang yang baik itu jadi kepepet baik gitu loh jamaah. Ya, kita kepepet gitu loh. Ya. Yang penting jenengan itu gini, kalau jenengan tahu ada pribadi yang nggak baik, ya kalau ketemu orang-orang baik itu atau ketemu orang-orang yang baru itu jangan jenengan munculkan ketidakbaikan jenengan, deleke baik. Karena bisa jadi wong-wong sekitar ya podo janjane gitu loh. Nek jenengan mulai menampakkan kono tersedot, ternyata tambah balik meneh gitu ya. Semuanya menjaga diri gitu ya, yang baik-baik gitu. Oke, kita lanjutkan jemaah. Kemudian di sini kamu harusnya mengemukakan kemampuanmu itu. Harusnya kamu tampil baliguan ni walau ayat, sampaikan diriku walaupun satu ayat. Akan tetapi kemudian setan selalu berkata kepada tinggalkan bidang ini. Orang ini lebih baik darimu. Dakwah dan amal yang mulia, amal bagi orang yang jenius dan bukan orang-orang sepertimu. Jadi kita dipojokkan terus sama iblis, sama setan, seolah-olah kita tidak bisa mengambil peran dari dakwah ini. Gitu. Ketika kita mau sedekah pun, sedekahmu sidik banget nih, nggak ngefek itu, mau kebak-kebai kumplung ya, kebak-kebai bagus kali ya. Dia mau ngeseli saya ngitung, mau sebelum-belumnya mau receh. Seolah-olah begitu jamaah. Padahal Allah
memerintahkan sedekah dengan kemampuan yang kita miliki ya kan ya. Jadi kadang-kadang begitu. Nggak berarti tuh 5.000 itu buat apa? Membangun masjid kok 5.000. Masya Allah ya Pak. Ya subhanallah. Kadang-kadang ada perasaan-perasaan seperti itu. Ya. Ini dari setan begitu. Setan mendatanginya juga dengan pemahaman yang mendukung alasan tadi, bahwa manusia itu kadang-kadang keliru ketika menunaikan tugas dakwahnya. Apalagi kalau kamu nanti dakwahmu keliru, neraka. Gitu. Dulu pernah kan waktu kita kecil ditakut-takuti baca Quran keliru masuk neraka, baca Quran keliru dosa. Ya. Akhirnya yang bisa baca Quran di zaman kita itu ada segelintir orang. Karena kita mau baca itu gojek-gajek nanti deh salah neraka, dosa gitu. Kalau kita salah dalam rangka belajar itu nggak apa-apa. Yang penting berproses terus belajar. Gitu loh jamaah. Jangan dulu langsung jalan atau pakai jatuh-jatuh. Emang ngerti ya bro? Ya kalau kita lihat anak-anak kita kan begitu ya. Kita nggak mungkin langsung, tapi proses, jadi nggak apa-apa. Sama dulu saya waktu kelas 3 SD itu baru belajar sepeda ontel. Kayak sepeda ontel zaman saya itu belum ada sepeda yang kecil-kecil. Ya, adanya kebuan dalangan nih. Dan saya naiknya dari sebelahnya. Karena kalau dari atasnya nggak gaduh. Miring-miring nabrak ya apa jamaah. Belajar sepeda itu dulu sampai 1, 2, 3 bulan. Babak bulas dengkul itu ya geteh-geteh gitu. Untuk nanti rampal nanti sikote gitu. Iya enggak? Karena memang gede sepedanya, terus lewatnya sampai nggak ada keseimbangan. Nah sekarang kan Mbak, diseki orang enek sepeda roda 4 tuh enek jamaah. Kalaupun ada itu digojaki bapaknya karo kayu di belakang. Ya, tuh. Artinya jadi bisa sama. Kalau kita belajar Al-Quran saat ini, tentu kita juga akan melalui di mana fase-fase kita banyak salahnya, ya kan? Tapi nggak apa-apa, yang penting proses. Lah, setan menghalang-halangi kita. Ilatmu ilat kakean bakmi, ya gitu kan? Seolah-olah ilatmu ilat melungker. Serasa dadak koyo wong Arab wis iki ndang nembang-nembang pucung apa as Morodono apa Masku Mambang apa kayak gitu. Panggung, sekar gandum, ping catung, kang polah kang kelantur gitu. Sekar gandum ping catung. Apa kayak gitu itu ya? Itu lagunya ulama loh, itu bukan lagu ya, itu kayak pucung, itu kan pocong, itu mengarah kepada kematian. Asmorodono jatuh cinta. Ya. Pangkur apa? Damau bubu. Gitu ya. Oke, jamnya berbagi ya. Ya kadang-kadang gitu begitu. Jenengan mau latihan pakai menutup aurat yang pikir rasa nutup aurat. Pengen dieminis kadung kebuka entek-entekan. Wong-wong padha ngerti kok apeh modelmu iki piye. Iya, di gini ada setan. Ya. Mau melakukan apa-apa gitu mesti banyak ya. Jadi itu tidak melalui orang. Kadang-kadang kita dibisiki gitu loh jamaah, sehingga terjadi perang batin gitu loh antara diri kita dan seterusnya itu. Apa artinya diri saya dibanding syekh ini gitu? Apalah artinya diriku dibanding dengan orang alim ini? Ya, kemudian dimandulkan akalnya sehingga tidak berpikir kecuali dengan pikiran syekhnya dan hanya menerapkan perkataan syekhnya semata. Sehingga dia nggak mau ngajar, nggak mau belajar kadang-kadang, tapi hanya taklid aja. Padahal yang pokok bagi kita adalah mengembalikan semua perkara kepada syariat Allah. Dan orang yang di depan itu masih mungkin keliru. Karenanya semua perkataan manusia harus ditimbang dengan kalamullah dan sabda Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang sesuai kita terima, sedangkan yang bertentangan maka kita tolak. Ini yang kedua dalam bab ini.
ya maka kadang-kadang muncul seolah-olah ketawaduan, tetapi membuat kita justru tidak mau berkarya dalam dakwah. Yang lanjutnya kita sampai bab ini nanti insyaallah. Yang ketujuh yaitu taskik. Setan mengganggu kita dengan menimbulkan keraguan-raguan. Taskik adalah pintu masuknya setan yang sangat berbahaya, yang dengannya setan menggoda manusia. Bagaimana terjadinya? Banyak ya, banyak saya lihatkan pada contoh-contoh yang lain yang selain tidak berada di buku ini ya. Jadi kadang-kadang keraguan-raguan itu muncul baik dalam urusan ibadah, muamalah dan seterusnya. Ya, jadi ada kadang-kadang taskik berupa was-was itu juga ada jemaah. Ya, ragu-ragu, bingung. Ya ini aku sholat rakaat kedua atau ketiga, muncul kadang-kadang gitu ya, ragu gitu. Ya. Nabi Muhammad SAW pernah juga itu pas sholat duhur atau asar, tiba-tiba beliau 2 rakaat udah salam. Habis itu langsung keluar, diingatkan sama seorang sahabat, ya bahwa apakah Nabi sholatnya di qasar gitu? Enggak, tadi 2 rakaat langsung beliau mimpin sholat lagi. Ya, digenapi, kemudian sujud sahwi. Ya, nah kadang-kadang kita muncul keraguan-raguan kayak gitu tuh. Ya sholat menjadi ragu, wudu aku tadi batal apa enggak gitu. Nek wis nyarutang apa urung iki enggak usah ragu ya, itu jelas belum itu. Jangan ada ya yang kadang-kadang aku mau wis mangan apa urung leh. Itu modis kali itu. Ya itu ngerti lah ya. Ya. Keraguan-raguan. Setan datang misalnya untuk mempertanyakan kebenaran metode pendidikan yang sedang ditempuh oleh seorang yang istiqomah, iltizam. Dia udah bener gitu. Gitu. Misalkan dia udah bener dalam bersikap. Ya, apa sikapnya? Bahwa dia punya pemahaman begini. Bahwa di dalam ajaran Islam itu ya ada ajaran namanya toleransi atau tasamuh. Tepo seliro tinggang rasa. Tapi di ajaran ini ya tentu berlaku dalam urusan-urusan di luar ibadah akidah kita. Misalkan ya dalam ajaran kita Islam nggak apa-apa ketemu orang Nasrani, orang Yahudi ya dengan mereka punya tetangga Nasrani, sama-sama perempuan, jabat tangan, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Saling memberi makman, boleh nggak? Boleh. Ya dengan masak bohong, dengan terke ke dia boleh. Dia masak babi, diterke ke jenengan mohon maaf kalau babi saya tidak boleh gitu. Gitu. Oh nggak boleh toh, nggak boleh, ajari gitu. Kalau tempat saya nggak boleh. Oh ya sudah. Kemudian apa? Hal begitu kerja bakti bareng, bersikat selokan nggak masalah. Ya dia sakit kita jenguk boleh. Ya dia ngundang ada acara yang tidak terkait dengan agama, misalkan dia syukuran apalah ya, dalam arti mungkin kayak makan bareng gitu aja boleh, silahkan ya, yang tidak ada kaitannya dengan agama dan seterusnya. Ya dia ada tetangga kita yang beda agama meninggal, boleh nggak kita ke rumahnya untuk tasbir, mengucapkan kalimat-kalimat sabar? Boleh. Ya, boleh nggak kita mengucapkan innalillahi? Boleh. Innalillahi kan umum, tapi nggak boleh mengucapin Allah maghfirlah nggak boleh. Begitu. Ya tapi kalau kemudian pemahaman ini yang sudah kita pahami dan kita tidak boleh untuk mengantarkan dia ke gereja, dia mau ibadah di gereja, kita nggak perlu nganterin, kita nggak perlu nungguin kan gitu. Karena ini udah urusan apa? Agama gitu. Maka kita udah benar pemahaman kita begitu. Muncullah pemahaman-pemahaman baru saat ini. Ya toleransi itu nggak begitu. Toleransi itu ya kamu main ke gereja, dia main ke masjid, terus saling ngobrol. Selama ini kita udah bener, tapi muncul tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh yang membawa subhat. Gitu. Akhirnya dengan kalimat toleransi dianggapnya bahwa itu semuanya nggak apa-apa. Hancur akidah kita itu jamaah. Ya. Keperluannya apa kalau kita mau ke gereja, mau ini apa gitu? Islam udah jelas prinsipnya, lakum dinukum waliyadin, silakan. Kita orang muslim nggak boleh mengganggu gereja, nggak boleh merusak gereja, nggak boleh ngebom gereja, ya. Tapi bukan berarti terus kita tuker-tukeran dalam hal ibadah.
Gini aja, besok minggu teman-teman jamaah pengajian main ke gereja, nanti Jumatnya aku tak ke masjid. Semua agama itu adalah sama. Allah udah menjelaskan inna dina indallahil Islam. Agama yang dimiliki oleh Allah itu agama Islam. Soal mereka mengakui ada agama lain silahkan saja, tapi kita punya prinsip. Yo semua agama sama, nek sama kenapa mereka nggak masuk Islam semuanya aja? Gitu. Udah kalau memang sama jenengan asyhadu alla ilaha illallah kabeh gitu. Wa asyhadu anna Muhammad rasul kan enggak juga gitu loh teman-teman. Paham ya? Jadi kadang-kadang kita ini udah benar di akidah kita, prinsip kita. Nah, kemudian interaksi dengan orang mungkin profesor, doktor apa gitu. Ya terus wah kamu tuh manusia muslim saklek. Kamu tuh manusia muslim yang kaku. Kaku apa kita itu lemes banget kok ya. Gitu kok lemes kok kita itu kok. Nyambel yo iso. Ya toh. Ubah-ubah yo iso. Nyetrika yo iso. Justru Islam itulah ajaran yang paling toleran, harusnya begitu. Paham jadinya ya? Ini akidah teman-teman, kalau udah akidah kita harus kokoh, nggak boleh abu-abu, nggak boleh, jelas. Allah Rabb kita itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, ya. Tidak ada konsep trinitas di dalam ajaran Islam itu. Paham sampai di sini ya? Jadi nggak usah ibu-ibu melu-melu ke gereja ngomong gitu. Nah, silaturahim Ustaz. Penasaran salib iki koyo apa Tuhan. Gitu. Oke. Kemudian yang berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah. Di sini juga dijelaskan. Orang ini dibuatnya ragu dengan mempertanyakan kebenaran cara pendidikannya ditempuh, khususnya ketika dia dipertemukan dengan orang-orang yang jahat gitu ya. Saya pernah dialog ini jemaah. Ya dialog dengan ya orang pemikirannya aneh lah pokoknya. Mas, saya tanya gitu, kamu itu kan orang Islam, ya Pak, ada apa? Kamu asyhadu alla ilaha illallah, ya, aku bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kamu juga bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah tuh, iya. Lah kamu bersaksi Allah tuh Allah yang di Mas, gitu. Nyakseni kok Allah yang renek gitu. Itu jemaah, mana? Sing mbok sekseni Allah kuwi ndi? Gitu. Ya, aku bilang, Pak, yo pernah ngentut toh Pak? Ngono wae aku wis rasa dalil-dalilan iki. Lo pernah wong urip pernah kentut. Untuk mundi dia bilang. Ya Allah, kadang-kadang orang jenengan ini pernah nggak ketemu dengan setrum? Lo pernah kesetrum? Setrum pernah, tapi delok setrumnya piye kan yo. Jadi adanya angin, adanya bumi, adanya langit, adanya bulan, adanya kita, adanya itu udah menjadi cukup. Apa? Tanda keagungan Allah. Likulli fi'lin fa'ilun. Setiap ada perbuatan pasti ada yang berbuat. Kaidah sederhananya begitu. Ya, ketika di sini ada buku di sini, pasti ada yang membawa buku ini di sini. Ketika buku ini bersumber dari mana, pasti ada yang mengadakannya di sana. Buku itu sumbernya dari apa? Pasti ada yang menciptakannya. Oh, mungkin dari kertas dari pohon. Nah, pohon itu siapa yang menciptakan? Oh, dari tubuh. Nah, tubuh yang menumbuhkan siapa? Terus sampainya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu jemaah. Ada yang orang membuat ragu-ragu kadang-kadang dengan logika-logika yang dibangun. Contoh, Kristen Nasrani ini kabeh wi padha Mas. Mi kaya awake dhewe arep ning Jakarta. Ya. Enek sing pakai kereta, enek sing pakai bis, enek sing pakai apa? Mobil. Padha Mas, tujuannya Gusti Allah. Woi, kaya oh iya. Kadang-kadang kayak gitu jamaah. Ada yang orang mau mendaki itu ada yang lewat Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, Ngawi, Segoro Gunung. Podo Mas, tujuannya puncak warung Boiem gitu kan. Enggak begitu
jemaah. Beda ya. Jalannya Allah itu hanya satu dan dikelilingi kanan kirinya ada jalan-jalan yang palsu. Itu yang akan menggelincirkan manusia. Itu ada siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu hanya satu. Dan agama yang diridhoi oleh Allah hanya apa? Islam. Yang dimiliki oleh Allah itu hanya Islam. Kita harus yakin ini akidah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan apa? Islam. Dan di akhir zaman nanti kata ulama ya sebagaimana tafsiran surah An-Nasr itu ketika Fathu Mekah idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu wahai Muhammad bakal melihat orang-orang itu masuk Islam berbondong-bondong. Tapi di akhir zaman wa sayakhrujuna minhu afwaja, akan banyak terjadi fenomena orang-orang keluar dari Islam berbondong-bondong juga. Itu. Karena mereka kafir atau murtad enggak sadar. Gitu, menyangka dirinya masih muslim ternyata sudah keluar. Kan banyak tuh kalau kita lihat di dalam akidah itu ada namanya kafir tanpa sadar. Ini dia mengikuti agama-agama yang dilarang gitu. Wong kita ngikuti gayanya saja nggak boleh kok. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, mengikuti model-model mereka saja itu nggak boleh. Ya. Makanya ibu-ibu ya kalau bapak-bapak punya jenggot, ini syariat Bu. Ya, syariat. Ya, kata Nabi selisihi orang Yahudi kalau dia memanjangkan kumisnya dan memotong jenggotnya gitu, atau Nasrani ya kamu biarkan jenggotmu, kamu potong kumismu. Walaupun sekarang juga ada Yahudi yang kemudian berewok-rewok gitu, dukun juga akeh saat ini berewok gitu. Tapi kita bukan mengikuti mereka, kita mengikuti syariatnya, syariat Islamnya gitu. Walaupun hukumnya ya terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Oke, kemudian di sini patokannya kita misalkan begini ya, di dalam masyarakat. Loh, deloken pemahamannya wong-wong sing kaya kowe lak sithik, gitu. Sing bener ya wong-wong akeh kuwi. Itu kadang-kadang kan pakai hukum mayoritas. Padahal dalam Al-Qur'an itu yang banyak-banyak itu justru kebanyakan yang sesat. Aksaruhum, kebanyakan dari mereka fasik. Aksaruhum, kebanyakan mereka apa? Yang baik-baik itu sedikit, qalilan ma tashkurun, sedikit dari kalian yang bersyukur. Sedikit-sedikit ya Mak. Gitu. Makanya kalau kita mengikuti sesuatu jangan mengikuti banyak sedikitnya yang mengikuti dari sebuah kelompok atau pemahaman itu, tapi yakinkan yang benar. Ini ya, yang benar. Patokan al-jamaah bukan mayoritas manusia, namun al-jamaah adalah yang berkesesuaian dengan kebenaran sekalipun kamu hanya sendiri. Wa ma aktsarun nasi walau harastum bimu'minin, dan kebanyakan manusia itu tidaklah beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Oke, jamaah berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, saya langsung akhirkan langsung di halaman 30 penutup. Al-Haris bin Qais berkata, jika setan mendatangimu dalam sholat dan membisikkan bahwa kamu riak, perpanjanglah sholatmu. Jadi nanti waktu sholat pun ya kadang-kadang kita diganggu gitu ya, kamu tuh riak, wis suwek ke sisan wae sholat. Ben setane kesakitan. Gitu. Karepe setan kan kita bendang selesai. Misalkan kayak begini, kita mau sholat tahiyatul masjid, tapi wedi nek riya kayak gitu tuh. Gitu tuh lanjutkan aja, tambah sholat aja. Gitu. Sambil diatur hati ini. Gitu. Mau ngeplungi, wah iku riya ora iki kok ya. Aduh, rasa sido arep ngeplungi 2000 mikire suwe biasa aja. Ya tuh udah itu plungke gitu udah gitu. Nanti jenengan itu kalau udah sering akan lupa dengan amalan jenengan. Nek udah sering loh ya. Yang menjadi kita ingat tuh karena nggak sering. Kita tuh udah sering lupa kebiasaan-kebiasaan. Makanya ini tahajud, duha, tahiyatul masjid, rawatib jenengan tuh sering. Wis nggak sempet untuk ngobrol ke wong. Tapi nek 5 bulan sekali tahajud nih. Oh itu nih ceritake ngantek 5 bulan berikutnya aja Mas. Karena diinget-inget karena siji. Tapi kalau jenengan udah sering, insya Allah udah asik. Infak juga begitu, kalau udah sering udah asik dengan infaknya. Makanya kalau ada gangguan kayak begitu tambah tantang aja setan.
Misalkan kamu tuh riak sholatmu, ben, tapi nggak usah ucapkan batal jemaah, lanjutkan terus saja. Saya rasa itu jemaah yang dapat kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas yaitu at-tahwif. Setan salah satu metode yang digunakan mengganggu manusia yaitu dengan menakut-nakuti. Nah, ini yang besok akan kita bahas. Kadang-kadang kita itu takutnya setan itu beda dengan yang dipahami di kitab ini. Takutnya kita dengan setan itu kadang-kadang takut yang kayak gitu-gitu. Padahal nggak ada Al-Quran hadis yang menyebutkan setan itu nggak ada. Ya, hantu pocong setan itu nggak ada. Kuntilanak nggak ada jemaah. Nah, yang ada nanti justru kita ditakut-takuti. Nah, apa takut-takut? Ya, ketakutan apa yang disematkan setan kepada kita? Ikuti pada episode yang akan datang. Insya Allah. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.